Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Baik. Akbar. Tadi sudah istirahat ya. Saya harapkan sudah sarapan dan sekarang energinya sudah terisi dan siap mengikuti pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas siapa? Ferry, ketua kelasnya Ferry. Ya, siapa? Silakan Baik, dipimpin. teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ferry. Kemudian berikutnya akan saya cek kehadirannya. Saya presensi satu persatu. Baik, Ferry hadir ya. Nita, Hadir, Pak. Rianti, Pak. Winda, Hadir, siap. Riana, Hadir, Pak. Karina, Hadir, Pak. Kartika, ada ya? Putri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. kemudian siapa yang belum kelihatannya? Apri ya? Apri Riyadi, belum Pak, hadir ya? lagi di Wiwi kantin juga mungkin, belum, Pak. Pak. Wiwi Oh, hadir, Pak. Wiwi, ya maaf Wiwi hadir. Baik, terima Bapak, kasih. saya hadir ya, Pak. Ya, sudah tercatat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Nak, masih ingatkah kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Bahwa kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang replikasi virus, kita sudah bahas tentang siklus liptik, siklus lisogenik, termasuk bagaimana langkah-langkah kita untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2 atau dikenal sebagai coronavirus. Nah, kita nanti akan lanjutkan pembelajaran itu ke topik tentang peranan virus. Baik, sebagai pengawal dari pembelajaran, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. kira-kira itu ada gambar apa? Suntik, Pak. Lagi vaksin ya, Pak? Saya, Pak. Orang lagi disuntik. Oke, Lagi orang sedang digendus, disuntik. Oke, tadi ada yang bilang sedang divaksin, bagus. Berarti ini adalah sedang melakukan proses vaksinasi. Kemudian, apakah kalian pernah mendapatkan vaksinasi? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah semuanya, ada yang belum? Sudah Sudah semua, ya. Pak. Nah, kemudian kira-kira terbuat dari apa sih vaksin tersebut? Dari Cairan, Pak. virus juga Cairan. bukan, Pak? Oke ya, virus juga. Oke, dengan cara apa virus bisa jadi vaksin? Nah, nanti akan kita coba pelajari melalui pembelajaran hari ini. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan peranan virus yang menguntungkan, kemudian kalian juga mampu menyebutkan peranan virus yang merugikan, dan juga kalian mampu untuk menyajikan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan tersebut dalam bentuk infografis. Nah, jadi apa yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, saya kira akan kontekstual sekali dengan kehidupan kita, bahwa kalian tahu nanti apa manfaat dari virus, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kemudian kompetensi yang coba saya tingkatkan dari kalian adalah tentang keterampilan proses sains kalian, bagaimana kalian melakukan pengamatan, bagaimana keterampilan kalian bertanya, bagaimana untuk melakukan penyelidikan, menganalisis dan mengevaluasi data, dan juga keterampilan untuk mengkomunikasikan dalam bentuk presentasi. Oke, jadi saya sudah siapkan LKPD, Nak. Ini silahkan dibagikan Ferry dan dibuka oleh masing-masing peserta didik. Silahkan dibuka LKPD-nya. Siapa? Baik, Pak. Sudah dibuka ya? Baik. Sudah, Pak. Di situ di halaman pertama ya, di poin C tentang aktivitas, kalian akan mendapati di situ suatu link artikel yang berjudul peran virus dalam kehidupan manusia.
Nah, silakan gunakan gawai atau perangkat kalian, bisa diketikkan situsnya di situ atau langsung dengan melakukan scan terhadap QR code yang ada di situ. Nah, silakan. Sudah terbuka ya? Baik, sudah terbuka. Selanjutnya Iya, Pak. adalah silakan dibaca tentang kutipan tersebut. Siapa yang ingin membaca? Silakan. Wiwi, Pak. Oke, silakan Wiwi. Coba baca artikel tersebut. Mendengar kata virus, kebanyakan orang pasti memikirkan hal negatif. Belum lagi, saat ini di dunia sedang waspada dengan virus corona atau COVID-19 yang telah menginfeksi puluhan ribu orang di puluhan negara. Virus corona sendiri dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan, Cina sekitar bulan Desember 2019 lalu. Hingga saat ini sebanyak 88.382 orang di dunia telah terjangkit virus yang menyebabkan gejala pneumonia tersebut. Tapi seperti hal lain pada umumnya, virus pun dapat terlihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Loh, virus yang menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup kok bisa memiliki sisi positif? Eits, jangan salah. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Oke, cukup. Ya, sudah ditangkap ya apa yang ada di isi dari artikel tersebut. Nah, terima kasih Wiwi sudah berpartisipasi. Nah, kemudian berikutnya dari apa yang sudah kalian baca tersebut, ayo kita coba untuk temukan masalahnya. Apa kira-kira masalah yang ada di artikel tersebut yang akan kita angkat di dalam aktivitas pembelajaran? Siapa yang ingin coba untuk mengutarakan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Ferry. Mungkin tentang pembuatan vaksin, Pak. Bagaimana cara membuat vaksin? Oke, bagaimana vaksin dibuat gitu ya, ringkasnya. Nah, oke, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, satu-satu Kartika dulu, silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa virus corona atau COVID bisa menyebabkan pandemi ya, Pak? Ya. Oke, kenapa COVID bisa menyebabkan pandemi? Oke, ada lagi? Saya, Pak. Silahkan, Putri. Tadi di artikel kan ada sisi positif negatifnya virus ya, Pak ya. Oke, Memang bagus. apa aja itu, Pak? Oke, apa sisi positif dan negatif dari virus gitu ya? Baik. Ada lagi? Saya, Pak. Coba satu lagi. Oke, Riana silakan. Bagaimana peran virus di dalam kehidupan manusia, Pak? Bagaimana peran virus dalam kehidupan? Oke. Nah, jadi sudah bagus apa yang sudah kalian temukan di dalam permasalahan artikel tadi, tapi tidak akan semuanya kita akan selesaikan melalui aktivitas pembelajaran, tapi kita akan berfokus ke poin ketiga dan keempat ini, yaitu terkait dengan sisi positif dan negatif virus. Kalau kita rumuskan ke dalam kalimat tanya, maka rumusan masalah kita adalah kurang lebih begini, apa saja peran positif atau menguntungkan dan negatif atau merugikan virus dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian nanti akan melakukan aktivitas literasi dan diskusi. Akan tapi tidak akan kalian kerjakan sendiri, kalian mengerjakannya secara berkelompok. Oleh karena itu, tadi kita sudah menyusun kelompoknya ya, secara adil. Jadi kelompok 1 kurang lebih ada Ferry dan Nita, dan disusul oleh kelompok 2, tadi ada Apri dan juga Riana. Kelompok 3 ada Wiwi dan juga Putri. Kelompok 4 ada Rianti dan juga siapa yang belum tadi? Kartika. Kelompok 5 Karina, Pak. Oke, ada Karina yang belum dan siapa tadi? Winda, Pak. Karina dan Winda belum. Oke, yang terakhir berarti Wiwi, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Oke, sudah semua. Oke, ada. Oke, jadi
Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Sudah ya, sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, di LKPD kalian, di poin kecil fase yang ketiga, di situ juga ada sekumpulan artikel dan juga sekumpulan video. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, silakan kalian masuk pada situs tersebut, kalian lihat video apa yang ada di situ, kemudian kalian baca artikel yang sudah ditampilkan di situ ya. Videonya ada 2. Yang pertama adalah tentang perbedaan di antara kelima vaksin corona, kemudian yang kedua mengenal ciri sapi berpenyakit mulut dan kuku. Artikel berikutnya yaitu tentang virus dari sumber belajar Kemdikbud, kemudian ada 11 peranan virus yang menguntungkan dan peran virus dalam kehidupan manusia yang menguntungkan dan merugikan. Nah, silahkan kalian beraktivitas di dalam kelompoknya masing-masing, melihat video tersebut dan juga membaca artikel tersebut dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, Pak. Ada berapa pertanyaan di LKPD tersebut? Di fase yang ketiga. Ada 4. Pak. Baik, ada 4 ya di situ. Mulai dari pertanyaan pertama tentang video yang pertama. Jadi berdasarkan video perbedaan di antara vaksin COVID-19, identifikasilah apa saja perbedaan bahan penyusunnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan video yang kedua tentang ciri sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku, kalian sebutkan penyakit tersebut dan bagaimana bisa menyebar. Pertanyaan ketiga tentang dampak atau peran positif virus. Kemudian pertanyaan yang keempat tentang identifikasi terhadap dampak yang disebabkan oleh virus. Baik. Adakah kesulitan dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ada yang merasa kesulitan? Masih dikerjakan, Pak. Masih dicari-cari dulu ini. Sedang ditelaah, Pak. Oke, Apri sampai nomor berapa, Apri? Baru mulai dibuka ini, Pak. Belum Baru ini, mulai Pak. dibuka. Oke, silakan dikerjakan. Siap, Pak. Nah, kemudian juga setelah kalian nanti mengerjakan semua pertanyaan yang ada, nanti kalian juga harus mengembangkan apa yang sudah kalian dapatkan tersebut ke dalam bentuk infografis tentang peran virus yang positif atau menguntungkan dan peran virus yang merugikan. Nah, apa itu infografis? Nah, ini adalah contoh dari infografis ya anak-anak. Tapi topik yang berbeda ya tentu saja. Ini tentang 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Nah, infografis seperti ini jadi terdapat sekumpulan informasi yang didukung dengan gambar-gambar visual. Nah, kriteria penilaian nanti adalah tentu saja di kualitas isi atau teksnya, bagaimana desainnya, bagaimana gambar yang disediakan di situ, apakah sesuai, dan kemudian ketersampaian pesan. Baik. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Pak. Baik, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan Bapak minta untuk sekarang ke presentasi. Presentasi setiap kelompok untuk memaparkan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di LKPD dan juga presentasi infografis yang sudah dibuat. Nah, tadi sesuai dengan kelompoknya ya. Ada 6 kelompok. Kira-kira kelompok siapa yang ingin maju dulu? Kelompok 2 sudah siap? Ada Apri? Belum, Pak. Belum siap, Pak. Oke, siapa yang sudah selesai pekerjaannya? Masih proses, Pak. Belum selesai semua, Pak. Ya, jadi nanti saya minta untuk menampilkan LKPD-nya ya, Nak ya.
menampilkan NKPD-nya supaya teman-teman yang lain nanti melihat dan juga teman-teman yang lain yang tidak sedang berpresentasi mengomentari nanti apa yang kelompok presenter sajikan. Baik, sekali lagi siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5. Siapa? Karina ya. Marina dan Winda, Pak. Baik, silahkan kelompok 5 maju dan juga presentasikan. Gantian ya. Silahkan kelompok 5 diwakili oleh Karina berpresentasi. Saya tampilkan KPD-nya ya, Pak. Silahkan. Ini, Pak. Baik, silakan dibacakan hasil kerjanya mulai dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 berikut sekaligus tentang infografis yang sudah dibuat. Silahkan. 1. Berdasarkan video tentang perbedaan di antara 5 vaksin COVID yang beredar, identifikasi apa saja perbedaan bahan-bahan penyusun vaksin tersebut. Ada 3. Yang pertama, vaksin Sinovac berasal dari virus corona yang dimatikan. Kemudian AstraZeneca dan Sputnik 5 berasal dari viral vektor. 3. Pfizer dan Moderna berasal dari mRNA virus. Nomor 2, berdasarkan video mengenal ciri sapi dan penyakit mulut dan kuku, sebutkan penyebab penyakit tersebut, bagaimana bisa menyebar. Penyebabnya virus persebaran tersebut berasal dari kontak virus yang menempel pada benda-benda atau liur ternak yang terkena kepada hewan ternak lainnya. Nomor 3, virus merupakan makhluk hidup aseluler yang hanya bisa berkembang biak pada sel inang. Sejak dulu virus diidentikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak negatif. Benarkah pernyataan tersebut? Dukung jawabanmu dengan bukti yang sesuai. Virus tidak selalu berdampak merugikan, Pak, tapi ada juga yang memberikan manfaat, contohnya vaksin. Kemudian ini pembuatan antitoksin di bidang pertanian juga ada manfaatnya. Kemudian dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Contohnya bakteriofag. Nomor 4, langsung jawabannya ya Pak ya. 1. Saat menginfeksi manusia, virus memicu dampak negatif berupa terganggunya kesehatan, berdampak bidang ekonomi menurun, sosial merenggang, dan angka kematian tinggi. Virus pernah menyebabkan pandemi flu Spanyol tahun 1918, disebabkan oleh virus influenza. Ini juga Pak, kesimpulannya juga ya Pak. Iya, kesimpulan tersebut dibacakan, kemudian nanti akan disajikan dalam bentuk infografis. Ya, ini kesimpulannya. Kemudian infografisnya saya tampilkan juga ya Pak. Ya, sekalian. Untuk teman-teman yang lain, silahkan dicermati apa yang kelompok presenter tayangkan, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab. Ini Pak, infografisnya Pak. Kelihatan nggak Pak? Oke, bagus. Apa yang sudah dibuat, silahkan itu coba dipresentasikan kepada teman-temannya. Virus memiliki 2 peran, positif dan negatif. Yang sebelah kiri ini adalah peran positif virus sebagai bahan baku buat vaksin, memanipulasi informasi genetik, pengobatan secara biologis, bahan pembuat hormon insulin, memproduksi interferon. Namun juga ada negatifnya. Yang pertama, menimbulkan penyakit pada manusia, penyakit pada hewan, penyakit pada tumbuhan, menimbulkan pandemi, dan menimbulkan dampak penurunan terhadap bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Teman-teman, ini hasil infografis dari kelompok 5. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih Karina yang sudah mewakili kelompok 5 untuk berpresentasi terlebih dahulu. Sekarang giliran kelompok yang lain, silahkan ada beberapa yang menanggapi. Siapa yang mencoba ingin menanggapi? Tadi apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 5 terkait dengan jawaban yang ada, kemudian terkait dengan infografis. Adakah di situ kesalahan atau kalian ingin menambahkan? Apri ada komen? Apri mewakili kelompok 1, Apri? Belum ini Pak, belum. Silakan, apakah ada pertanyaan? Tadi kelompok presenter menyajikan interferon. Apa itu interferon kira-kira? Protein interferon itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel yang sedang terinfeksi oleh virus ya. Jadi ketika sel terinfeksi oleh virus, maka secara alami sel mengeluarkan zat yang disebut sebagai interferon. Nah, zat yang tersusun atas senyawa protein itulah yang nantinya akan mengkomunikasikan di sel tetangga supaya menyiapkan kekebalan atau antibodi supaya tidak terserang oleh virus tersebut. Oke, ada yang lain lagi yang ingin menanggapi? Pak mau tanya Pak. Oke, silakan, Ferry. Ya tadi kan katanya vaksin itu dari virus Pak. Benar. Kok bisa jadi obat buat tubuh kita gitu? Padahal kan itu virus Pak. Apa yang dirubahnya Pak? Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya nanti kaitannya dengan sistem imunitas ya atau sistem kekebalan tubuh. Jadi virus itu mengandung antigen. Antigen itu sesuatu yang bisa menyebabkan respon berupa pembentukan antibodi. Nah, segala benda asing termasuk virus itu pasti memiliki antigen yang dia ketika masuk di dalam tubuh kita akan merespon dengan membentuk antibodi. Jadi sistemnya seperti itu. Tadi di beberapa macam vaksin ada beberapa cara untuk membuat vaksin ya. Yang pertama adalah dengan cara vaksin itu terbuat dari virus yang langsung dilemahkan atau dimatikan tepatnya. Kemudian ada yang viral vector. Nah, viral vector itu adalah antigen dari virus dibawa oleh virus yang memiliki patogenitas yang rendah, misalkan ditempelkan di adenovirus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mRNA. Nah, itulah yang paling efektif untuk menstimulasi pembentukan antibodi. Nah, baik. Berarti bukan untuk mengobati Pak ya, malah untuk mengaktifkan antibodi kita gitu Pak ya? Iya. Jadi segala penyakit yang disebabkan virus tidak ada obatnya. Obatnya adalah pembentukan antibodi itu sendiri yang bisa menangkal virus. Baik. Oh, iya. Saya kira sudah cukup jalannya diskusi dari kelompok presenter yang juga sudah ditanggapi oleh rekan-rekan tadi. Nah, selanjutnya saya tampilkan lagi. Nah, kita sudah masuk ke bagian akhir dari pembelajaran. Jadi, kita coba untuk menganalisis dan mengevaluasi dari proses pemecahan masalah tadi. Nah, adakah kalian bisa menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalahnya? Ada yang coba untuk mengatakan pendapatnya tentang analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalahnya? Saya Pak. Oke, Karina lagi, silahkan dibacakan. Menurut kami, analisisnya informasi yang ada pada setiap video tadi itu dan artikelnya saling melengkapi satu sama lain. Untuk bisa menemukan solusi, video dan artikel harus dilihat dengan baik-baik, seksama. Kemudian manfaat dan peran positif virus itu didominasi oleh kegunaannya sebagai bahan baku vaksin. Kemudian sebagian besar kerugiannya itu adalah karena virusnya bersifat patogen, menyebabkan penyakit, Pak. Bagus, itu analisisnya ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana dengan evaluasinya?
Ya, Pak. Oke, Wiwi, silakan. Proses permasalahan tentang peran positif atau menguntungkan dan dampak negatif atau merugikan pada virus ini berdasarkan kajian literasi dan juga diskusi yang cukup lengkap. Masing-masing kelompok sudah menguraikan hasil pekerjaannya dengan lengkap, kemudian juga sesuai dengan informasi yang ada pada video dan juga artikel. Seperti itu, Pak. Bagus, terima kasih ya. Tadi analisis dan evaluasinya sudah cukup lengkap. Kemudian kita masuk ke bagian penutup dari pembelajaran adalah kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Jadi pada pembelajaran hari ini tadi, kita tadi sudah belajar apa? Peran positif. Peran virus. Ya, peran virus ada berapa? Ada yang menguntungkan dan merugikan, Pak. Ya, ada dua ya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tadi termasuk yang menguntungkan sudah disebutkan, yaitu sebagai bahan baku untuk membuat vaksin, kemudian virus dimanfaatkan untuk teknologi rekayasa genetika, untuk pengobatan secara biologis ya, kemudian virus dimanfaatkan untuk memberantas hama, virus digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan hormon insulin, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian dampak negatifnya tadi, kita kenal virus itu sebagian menyebabkan apa? Penyakit ya. Penyakit, Ya. Pak. Baik itu penyakit yang timbul pada manusia, ada penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus, kemudian penyakit influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus, demam berdarah yang disebabkan penyakit dengue, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menginfeksi hewan tadi, berupa penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit rabies yang menyerang anjing dan lain sebagainya. Yang menyerang tumbuhan, kita kenal virus TMV, tobacco mosaic. Ya, Pak. Terus APRI yang menyerang tembakau, tungro yang menyerang padi, dan lain sebagainya. Kemudian COVID-19 kemarin dalam skala luas itu bisa menyebabkan pandemi, yang mana kita sangat terdampak. Manusia jadi terbatasi aktivitasnya, banyak yang meninggal, kemudian berdampak terhadap bidang kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Baik, jadi itu adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan di pembelajaran hari ini. Berikutnya saya minta kalian untuk melakukan refleksi. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa indikator, ada 5 buah indikator. Silahkan diisi atau dibaca di dalam hati, kemudian dijawab, kira-kira dari kelima indikator ini, sudahkah jawabannya adalah iya semuanya? Oke, silahkan dibaca ini. Nah, kalau jawabannya sudah iya semuanya, maka kalian sudah tuntas untuk memahami materi ini. Jikalau masih ada yang belum, maka kalian harus melakukan review, sehingga kalian memahami materi ini secara komprehensif. Setelah ini, anak-anak, kita akan melakukan evaluasi. Saya akan mengetes tadi pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari tentang topik dari peranan virus, baik itu yang menguntungkan dan merugikan. Nah, silahkan ini sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kita kerjakan soal ini secara individu. Saya menggunakan platform Quizzes. Silakan dimasukkan link ini di gawai atau perangkat kalian masing-masing. Atau kalian kalau ketika sudah punya aplikasinya, silakan masukkan kode 106402. Saya beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, Pak. Baik, sudah ya, Nak ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Jadi nanti akan saya beritahukan hasil dari pengerjaan kalian ini di pertemuan berikutnya, apakah kalian sudah tuntas atau belum. Nah, dengan begini maka pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak. Nah, jangan lupa sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, ketika tadi kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi yang masih belum paham, kalian harus mengulanginya lagi di rumah, supaya kalian benar-benar bisa untuk memahami materi tentang peran positif dan
negatif dari virus. Terima Oke. kasih Pak Royan. Supaya pembelajaran kita barokah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.